Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di mata kuliah Inventory Control ya. Ini di pertemuan ke-6 kita akan bahas bab 3 di buku Inventory Control atau perencanaan dan juga pengendalian persediaan. Mungkin Anda sebagian besar sudah memiliki buku ini ya. Ini materinya dari pertemuan ketiga, yaitu tentang perencanaan agregat. Tujuannya adalah setelah mempelajari ini Anda bisa memahami perencanaan agregat beserta maksud dan tujuannya untuk apa. Kemudian juga mampu membuat perencanaan agregat dengan 3 strategi, yaitu case strategi, level strategi, atau juga mix strategi ya. Dan juga mungkin yang terakhir linear programming ya. Oke, pertama kita lihat dulu apa ya, menjawab pertanyaan apa itu perencanaan agregat. Perencanaan agregat merupakan perencanaan yang masuk ke dalam jangka menengah ya. Seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa perencanaan itu nanti ada yang masuk ke perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, dan yang ini termasuk ke perencanaan jangka menengah. Ini dibuat oleh perusahaan ya, wajib dibuat untuk menentukan tingkat produksi yang akan dioperasikan di rantai produksi. Ya. Selanjutnya kita singkat perencanaan produksi agregat ini dengan PPA. PPA ini bermaksud untuk memberikan ketentuan kapasitas dan persediaan yang harus diperhatikan ya dalam perencanaan jangka menengah dan juga jangka panjang, yang akan menjadi masukan dalam perencanaan finansial, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi yang lebih terperinci ke depannya. Gitu ya. Ini jadi nanti akan jadi masukan untuk perencanaan produksi yang lebih terperinci ke depannya. Oke, ini ilustrasinya ya untuk agregatnya. Jadi dari mulai item ya, item nanti jadi sebuah family, kemudian nanti menjadi sebuah tipe ya. Jadi dari dari satuan-satuan kecil nanti satuan besar menjadi sebuah produk. Oke, selanjutnya tujuan perencanaan agregat ini ya, tadi yang merupakan salah satu tujuan pembelajaran di bab ini tadi ya, untuk mengetahui tujuan agregat. Yang pertama adalah untuk meminimasi biaya. Kemudian yang kedua memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga memaksimumkan tingkat pelayanan. Kemudian minimasi volume persediaan ya. Kemudian meminimasi perubahan pada laju produksi. Kemudian meminimasi perubahan jumlah tenaga kerja ya. Kemudian memaksimasi utilisasi fasilitas produksi. Jadi ini 7 tujuan dari perencanaan agregat. Yang pertama mengenai biaya, yang kedua terkait dengan keuntungan, yang ketiga terkait dengan tingkat pelayanan, yang keempat terkait dengan persediaan, yang kelima terkait dengan laju produksi, ya, kecepatan produksi ya, kalau bahasa kitanya mungkin ya. Kemudian juga jumlah tenaga kerja dan fasilitas produksi. 7 hal ini yang menjadi tujuannya. Kemudian untuk aspek perencanaan agregat sendiri, yaitu ada yang termasuk aspek kapasitas ya, yaitu adalah jumlah produksi yang dihasilkan ya, jumlah ya, kapasitas, capacity, jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi, di mana satuannya nanti harus sama dengan permintaan ya, karena nanti jumlah produksi ini untuk memenuhi jumlah permintaan.
satuannya harus sama. Kalau misalkan dalam ton ya semuanya dalam ton, kalau dalam kilo ya dalam kilo itu, ataupun mungkin dalam satuan yang lain ya, bukan satuan berat seperti tadi. Kemudian aspek yang kedua adalah satuan agregat. Secara umum yang digunakan adalah jam kerja ya, sehingga kapasitas dapat diartikan sebagai ya dikalikan nanti dengan jam kerja, berarti jumlah jam kerja yang tersedia dalam periode waktu tertentu. Kemudian biaya sendiri terdiri dari biaya produksi, biaya inventory atau persediaan atau gudang, biaya perubahan kapasitas. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang biaya produksi. Biaya produksi ini berasal dari biaya material, bahan gitu ya. Kemudian tenaga kerja langsung dan biaya lembur serta lain-lain. Kemudian untuk biaya inventory yaitu biaya simpan, asuransi kerusakan atau kehilangan dan sebagainya. Kemudian pajak, kemudian kerusakan, penyusutan, kebutuhan peralatan ya, dan lain-lain. Kemudian biaya perubahan kapasitas, perubahan ya, penambahan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, dan pengurangan tenaga kerja. Oke, ini 3 biayanya ya yang ada dalam aspek perencanaan agregat. Selanjutnya kita lihat contoh kasus untuk melakukan perencanaan agregat dari permasalahan di bawah ini. Oke, contoh kasusnya ada pada PT Maju Jaya ya, di mana memproduksi 5 jenis produk dengan skala produk berskala kecil. Nah, tabel permintaannya untuk 1 tahun, selama 1 tahun ini dengan satuannya unit. Untuk jenis-jenis produksi dijelaskan atau diperlihatkan pada tabel di bawah ini ya, seperti ini tabelnya. Oke, karena 1 tahun berarti bulan pertama ya Januari sampai dengan bulan 12 Desember dengan 5 produk kita simbolkan A, B, C, D, E. Ya, di mana yang di dalam ini adalah permintaannya. Jadi misalkan yang angka ini ya, sel 600 ini artinya permintaan terhadap produk B pada bulan Februari atau bulan kedua. Ya, tinggal kita tarik ke sini. Seperti itu ya. Ini satuannya unit, berarti 600 unit. Kemudian ada juga yang 0, artinya tidak ada permintaan lagi terhadap tipe B pada bulan ke-8. Dan seterusnya angka-angka ini bisa dibaca seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada persediaan awal ya, dan jam kerja setiap unit. Ya, yang sudah ada di awal produksi ya. Untuk 5 tipe ini. 5 tipe produk. Oke, untuk produk A persediaan awalnya 150 unit dan dengan jam kerja 2 jam per unit. Kemudian produk B 300 unit dengan jam kerja 1 jam per unit. Jadi untuk menyelesaikan produk B itu butuh 1 jam untuk 1 unitnya. C 300 jam kerjanya 1. D 400 persediaan awalnya dengan jam kerja 4 jam per unit ya. E 400 dengan jam kerja 2 jam per unit ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling cepat pengerjaannya adalah produk B dan C, sedangkan yang paling lama adalah di produk D ya. Kemudian persediaan yang terbanyak ada di produk D dan C, persediaan yang paling minim ada di produk A. Oke, selanjutnya kita lihat biaya proses. Ini adalah biaya proses ya untuk setiap item ya. Yang pertama, biaya jam kerja reguler disimbolkan CLT ya, cost, L-nya itu mewakili pekerja. Itu senilai $15.
Kemudian biaya perekrutan pekerja. Biaya perekrutan pekerja atau kita singkat CLHT itu sebesar $1.500. Biaya pemberhentian pekerja itu sebesar $6.000 ya, walaupun pekerja berhenti dibayar ya pesangon dan sebagainya. Kemudian biaya penyimpanan atau CIT inventory-nya itu sebesar $3. Biaya back order ya pemesanan kembali itu sebesar $5. Itu ya. Oke, selanjutnya ada keterangan tambahannya. Jumlah pekerja awal itu atau disingkat L0 sebanyak 10 pekerja. Jumlah maksimal pekerja itu 20 pekerja ya. 26 ya. Ini 26. Nanti kita perbaiki dulu. Nah, ini jumlah maksimal pekerjaan 26 pekerja ya. Selanjutnya jumlah hari per bulan kita fixkan 30 hari. Ya, kemudian jumlah jam kerja per hari itu 8 jam. Selanjutnya diasumsikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan jam kerja dengan merekrut ya, dan juga dengan pemberhentian pekerja serta tidak menggunakan overtime ya, lembur gitu ya. Overtime itu bahasa kitanya lembur ya, atau part time ya yang separuh waktu maupun subkontraktor. Ini asumsi-asumsinya. Oke, jadi ini data-datanya yang kita peroleh. Selanjutnya ini tambahan ya untuk indeks variabel. Anda bisa lihat nanti di bukunya. D besar T kecil itu untuk demand, permintaan pada periode T ya, dengan satuannya nanti jam kerja. Kemudian PT itu produksi pada periode T, P-nya dari produk. Kemudian KT itu capacity kayaknya, berarti kapasitas produk pada periode T. PRT itu produk reguler pada periode T. Kemudian IT itu inventory ya, atau persediaan pada akhir periode T. Kemudian BT itu diambil dari back order ya, pemesanan kembali pada periode T. LTL itu dari tenaga kerja pada periode T. LHT tenaga kerja direkrut pada periode T ya, perekrutan baru berarti ya. Kemudian LFT ini untuk tenaga kerja yang diberhentikan pada periode T. Ini simbol-simbolnya. Notasi-notasinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita pertama lakukan 3 langkah ini. Yang pertama adalah melakukan perhitungan kebutuhan jam kotor per bulan dalam satuan jam. Kemudian yang kedua perhitungan kebutuhan jam bersih per bulan dalam satuan jam kerja. Kemudian yang ketiga rekapitulasi hasil perhitungan jam kerja bersih per bulan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, yang pertama tahap melakukan perhitungan kebutuhan jam kotor per bulan, yaitu dengan mengkonversi satuan permintaan dari satuan unit ke dalam satuan jam kerja ya, dengan cara mengalihkan permintaan dalam unit per bulan dengan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi per unit produk. Ya, jadi berapa produknya dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tersebut. Sebagai contoh, ini pada produk A pada bulan 1 ya, yaitu 150 unit ya dari tabel itu. Kemudian butuh waktu untuk produk A itu
2 jam per unit, berarti 150 dikali 2 sebesar 300 jam kerja. Oke, seperti ini ya. Untuk hasil perhitungan seluruh datanya bisa diperoleh, bisa dilihat pada tabel berikut. Ini tabelnya. Nah, yang pertama ini, maaf, kita mungkin bisa dilihat dari mana Pak yang ini. Nah, ini ya, Anda bisa melihat jam kerjanya kan ini ya. Tuh. Untuk produk A nanti persediaannya jangan yang ini kan persediaan awal. Nanti yang ini ya, 150 dikali lama kerja produk A itu 2. Ya, produk B pengalinya 1, produk seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, produk C juga 1, pengalinya produk D itu 4, produk E itu 2. Oke, jadi kita peroleh ya, produk A untuk bulan pertama itu dikali 2, jadi 300 kali 2. Mohon maaf, 150 kali 2 jadi 300. Nah, semuanya ini dikali 2 karena pengali daripada A itu 2 ya. Produk A. Selanjutnya produk B, lihat produk B berapa pengalinya. Produk B itu pengalinya adalah 1 ya. Ini 1, jadi semuanya dikali 1. Begitupun produk C ya, dan kalau produk D dikali 4, produk E dikali 2. Nah, ini ya. Jadi berubah begini, jadi 300, 600 ini sekali dikali 2. Yang B kali 1 berarti tetap, yang C juga kali 1. Ini yang D dikali 4 ya, besar sekali. Dan E nya dikali 2. Nah, begini ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan persediaan awalnya. Untuk persediaan awal pun sama ya, dikali dengan waktu yang dibutuhkannya. Seperti yang ini produk A awalnya 150 dikali 2 jam, jadi dapatnya 300. Produk B dikali dengan 1 ya, 700, awalnya dikali 1 tetap 700. Produk C jadi 200, produk D 800, produk E jadi 1000 ya. Kemudian kita totalkan, ini jumlahkan jadi 3000. Dan yang ini juga kita totalkan atau jumlahkan masing-masing produk A, B sampai dengan E ya, di bulan Januari itu 2600, dan di bulan kedua itu sebesar 3400 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ini penjumlahan dari persediaannya juga ada 3000. Oke, paham Anda sampai sini ya? Selanjutnya kita hitung yang mana jumlah jam kotor ya, yang ini jumlah jam kotor. Selanjutnya kita hitung jumlah jam bersih ya, jumlah jam kerja bersih dengan rumus jumlah jam kerja kotor dikurangi dengan persediaan awal. Oke, tadi kan di sini ada 300 ya. Kemudian di bawah ini persediaan awalnya juga 300. Jadi dikurangi 300 habis sisanya. Nah, di sininya juga habis. Jadi nanti yang bawahnya enggak dikurangi lagi. Kemudian yang di B itu tadi nilainya 700. Nah, sebelumnya di sini ada 300 kan ya, 300, jadi dibuang 300, ini sisa 400. Nah, kemudian di bawah ini tadi nilainya adalah 600 ya. Nah, sisa 400 ini mengurangi 600 ini, jadi sisanya tinggal 200. Yang ke bawahnya tidak perlu dikurangi lagi. Kemudian yang C ini 200 ya. Oke, nilai permintaan di bulan 1 untuk produk C itu kan 600, nanti tinggal dikurangi 200, jadi sisanya 400. Kemudian yang D ini di sininya 800,
Nah, berarti di sini kan tadi ada 600 ya. Berarti habis tinggal sisa 0. Nah, di sini berarti sisa 200. 200-nya nanti mengurangi yang di bawahnya. Tadinya ini 800 dikurangi 200 jadi 600. Dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Nah, untuk 5 produk ini di bulan 1 400, di bulan 2 nanti 2600. Kemudian di bulan 3 dijumlahkan 3800, bulan 12 3000 ya. Terus sampai ke bulan 12 seperti itu. Selanjutnya kita buat rekapitulasi hasil perhitungan bersih ya. Rekapitulasi hasil perhitungan jam kerja bersih per bulan. Oke. Seperti ini ya, bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian kita sediakan total atau jumlah di bawahnya. Kemudian ini untuk kolomnya saya tandain biar nanti bisa dimasukkan ke rumus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk day hari, day ya. Day hari. Hari itu dari asumsikan tadi ya 30 semuanya. Jadi totalnya 360. Kemudian jam kerja per hari maksimum itu 8 jam. Ya, sehingga nanti kapasitas jam kerjanya adalah tinggal mengalihkan aja day dengan jumlah hari, jumlah kerja jam kerja per hari. Oke ya. Jadi kolom 4 ini kali kolom, maaf ini bukan kolom 1, kolom 2 kali kolom 3. Ya, 30 kali 8 itu 240, ini juga 240 terus gitu ya. Selanjutnya kebutuhan jam kerja per bulannya, ya itu diambil dari tabel sebelumnya ya, yang agregat ini, yaitu ambil data yang ini ya, 400 ya, ini dipindahkan ke tabel berikutnya. Nah itu nanti ya. Oke, sampai sini kita punya rekapitulasi hasil perhitungan jam kerja bersih per bulan ya. Jadi yang per bulan 1 itu jam kerja bersihnya senilai 400 ya dolar. Kemudian yang nomor 2 2600 dolar dan seterusnya. Oke ya. Ini selanjutnya kita akan lihat cara pembuatan rencana agregat ya. Ya, minimalnya ya dengan 3 strategi minimal ya. Pertama, nanti di sini ada tambahan yang keempat, linear programming. Nah, seperti yang sekarang kita bahas 3 dulu. Yang pertama cash strategi atau zero inventory strategi. Kemudian level workforce strategi dan mixed strategi. Gitu. Jadi dari 3 ini nanti ada tambahan ya, dynamic programming ya. Oke, kita akan bahas satu persatu di video berikutnya.